ketika engkau seseorang yang mengaku beriman, nariko mengaku matafrifong Allah Ta'ala, nariko elok ko salamat risesena fong Allah Ta'ala, ketika engkau mendapati bulan suci Ramadan, tekadkan niatmu engkau diselamatkan Al-Quran di Ramadan. Masih ada tujuan tak Pak? Cuma satu tujuannya itu disebutkan kita membaca Al-Quran, mengaji. Saya ini tujuannya Pak. Apa? Taqarruban liwajhillahil karim, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Narik kumabela ki folir fangan Allah Ta'ala assalamualaikum mabela toba. Keselamatan bagi kita itu juga sangat amat jauh. Niga wali kisah keselamatan, siapa yang mampu memberikan keselamatan? Fangan Allah Ta'ala. Jadi mesti kita dekat kepada Allah dengan cara apa? Dengan seperti ini Pak, mengaji gampang sekali. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan seperti ini, satu-satunya bacaan yang sangat dihormati, mau itu yang tidak faham maknanya ataupun yang faham maknanya, akan tetapi dihormati, dihargai oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Assalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wal zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Mari kita bicara masalah nuzulul Quran. Dalam kajian ulumul Quran setidaknya ada 3 tahapan nafanofang Allah Ta'ala riasanya Al-Quran. Ada 3 tahapan ketika Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini. Ketiga tahapan ini memberikan kita petunjuk bahwasanya yaitu Al-Quran ini anu malebih Pak, bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang istimewa, diturunkan di bulan istimewa, yang menurunkan adalah sangat istimewa, kemudian melalui makhluk yang istimewa, kemudian diturunkan ke seseorang yang memiliki keistimewaan. Kalau kita memahami seperti ini Pak, tidak pernah itu kita lihat Al-Quran berdebu. Pasti setiap hari kita akan membacanya. Nah sebab ia tu ayat Al-Quran ni boleh difaham Allah Ta'ala, furana fuada faham Allah Ta'ala. Kemudian na paletu okko malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril na pesuk parimeng na fuada faimeng leturi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan ke tabi'in, ke tabi'in sampaikan ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampaikan kepada ulama, sampai kepada kita. Itu tidak pernah berubah Pak. Satu huruf pun tidak pernah ada yang berubah di ayat Al-Quran, karena memang sifatnya itu Al-Quran la hafizun nasfan Allah Ta'ala, karena memang sifatnya itu terjaga. Kata Nabi, salihun li kulli zamanin wa makanin, akan sesuai dengan zaman dan tempat. Makanya sangat amat banyak keistimewaan kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran Bapak. Bagi seseorang yang telah melalui ibadah Ramadan berpuluh tahun,
Hampir setiap bulan, hampir setiap tahun dia mendengarkan kajian tentang nuzulul Quran. Hal itu tidak amat penting, Pak. Nah, sabab nareko de damak kawale okwale tak de gaga wadana. Tidak sangat amat penting kalau tidak berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Buat apa disampaikan bahwasanya Al-Quran memiliki sifat Al-Karim, Al-Quran memiliki sifat Al-Azim, Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah Al-Furqan. Buat apa kita sampaikan akan tetapi kita tidak lakukan, kita tidak tanamkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang saya ingin sampaikan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah. Aga betuan na qoro'ah, mak baca. Qara'a yaqra'u Qur'anan au makru'un. Di dalam ilmu bahasa Arab disebutkan isim masdar, di dalam bahasa Arab juga disebutkan isim maf'ul. Apa artinya Qur'anan? Bacaan. Apa artinya makru'un? Yang dibaca. Ketika Al-Quran kemudian kita tidak baca, bukan Quran namanya, Bapak Ibu. Tania Al-Quran asalnya rekode dibacai. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Allah sandingkan dengan kalimat aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian Allah tambahkan lagi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang menafkahkan hartanya mau dalam keadaan sembunyi ataupun kelihatan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan lan tabur sama sekali dek garugin apa. Dia kata ni aku orangnya dengan ada wudhu berpahala. Kita tatap dengan ada wudhu berpahala. Apalagi kalau kita membaca, apalagi kalau kita amalkan, sangat amat banyak keistimewaan Al-Quran. Makanya ada satu ulama di Mesir mengatakan seperti ini, ketika engkau seseorang yang mengaku beriman, nariko mengaku matafrifong Allah Ta'ala, nariko elo salama risesena fong Allah Ta'ala, ketika engkau mendapati bulan suci Ramadan, tekadkan niatmu engkau diselamatkan Al-Quran di Ramadan. Nah, saya dengan tujuan tak, Pak. Cuma satu tujuannya itu disebutkan kita membaca Al-Quran, mengaji. Saya dengan tujuannya, Pak. Apa? Taqarruban liwajhillahil karim. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Narik kumabela ki folir fangan Allah Ta'ala asalamakum mabila toha. Keselamatan bagi kita itu juga sangat amat jauh. Niga wali kisah keselamatan, siapa yang mampu memberikan keselamatan? Fangan Allah Ta'ala. Jadi mesti kita dekat kepada Allah dengan cara apa? Dengan seperti ini, Pak, mengaji gampang sekali. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan seperti ini, satu-satunya bacaan yang sangat dihormati, mau itu yang tidak faham maknanya ataupun yang faham maknanya, akan tetapi dihormati, dihargai oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Dek itu gak gajahkan dari kumak baca Quran, Pak. Tidak ada keburukan yang sama sekali menempel di badan kita kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Makanya program di masjid kita ini, Pak, di luar Ramadan, setiap bulan kita khatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Kata Nabi, majabtu fa'ala ta'ala engka keluargana. Kata Nabi, Allah itu memiliki keluarga. Apa itu? Ketika sahabat Rasulullah SAW, lima ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah ya Rasul? Yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang terakhir, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini gambaran bahwasanya bukan cuma kita itu yang suka mendengarkan ayat Al-Quran, Pak.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ketika diutus beberapa jin atau sekelompok jin untuk mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Diutus beberapa atau sekelompok jin untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan ke sekelompok jin, kalau ketua kelompok jin itu mengatakan, falamma hadaruhu qalu, maka bangsa jin itu mengatakan kepada kaumnya, al yastami'una al-Qur'ana ansitu, ingkalinya deci. Dengarkan ayat Al-Qur'an, bangsa jin saja terkesima, Pak. Terkesima ketika kita membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran, mereka mengatakan ansitu, diam, dengarkan dengan baik-baik. Makanya saya sering sampaikan ketika kita tadarus Al-Quran, jangan lihat banyaknya yang ikut, akan tetapi macoiki. Ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, macoiki membaca to Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita membaca Al-Quran, sudah mulia. Yang kedua, yang lebih khusus adalah kita membaca Al-Quran dengan cara berjamaah. Tidak ada kerugian, tidak ada kekurangan bagi siapa yang melakukan kebaikan dengan cara berjamaah. Ulama mengatakan al-barakatu fil jamaah. Sangat amat banyak keberkahan yang akan Anda dapatkan, yang akan Anda raih ketika engkau melakukan ibadah dengan cara berjamaah. Pak, di Semarang Bapak tahu, kita sudah sangat amat tahu sholat berjamaah. Sholat berjamaah bandingkan dengan kita sholat sendirian di rumah, satu berbanding 27 kali kita sholat di rumah, kita baru satu kali sholat berjamaah di rumah, di masjid. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Dek munna di tengah seguruta, dek munna mu ita tu mega bangsa-bangsa lain macoy engkau di munrimu macoy mengaji. Engkau tidak lihat saja banyak bangsa lain yang mendengarkan kalian di belakang. Para malaikatnya Allah berjejeran di belakang ketika kita mengaji secara berjamaah. Olehnya itu, dengan momen nuzulul Quran, jadikan momen ini sebagai bahan untuk introspeksi, jadikan sebagai tempat kita melangkah untuk bisa lebih menekatkan diri untuk bisa lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita tahu diri kita tidak pintar baca Quran, Pak, makburu kita belajar. Kalau ada yang mengatakan nih macoan aku Ustaz, tanya itu Allah Ta'ala naita. Allah tidak melihat bahwasanya umur engkau tua, yang Allah ingin lihat adalah bagaimana usahamu untuk tidak tahu menjadi tahu. Narkodisnya tak jadi macam mengaji. Lantas kita tidak mau untuk belajar. Berbagai ragam riwayat mengatakan bahwasanya itu bukan merupakan sekelompok manusia. Pak, itu dia sangat tahu narekonesengnya dek nesengi, akan tetapi tidak mau berusaha untuk menjadi tahu. Naseng ulama tak tanya tahu. Tanya itu ya tu maka dapat ulama. Ya. Karena Allah membekali kita fikiran, Allah membekali kita hati, Allah membekali kita kekuatan untuk bisa berpikir, untuk bisa melangkah, untuk bisa menanamkan diri bahwasanya oh, saya ini tidak tahu, saya mesti tahu. Pintar di belakang, Pak. Yang penting mau kita belajar. Yang penting mau kita belajar, karena yang diajarkan Allah kepada Nabi itu bukan meminta rezeki yang banyak. Dek nang kafang Allah Ta'ala na Pak Guru Nabi ke Muhammad untuk minta rezeki yang banyak, tidak pernah, Pak. Yang sering kita amalkan doa itu yang sesuai dengan hadis, yang sesuai dengan riwayat. Allah mengajarkan Nabi tentang meminta rezeki itu yang luas. Kalau kita minta rezeki itu kan Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a. Ya Allah, berikan aku rezeki yang lapang,
bukan banyak. Bukan tambahkan aku rezeki Allah, bukan. Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, alaika rezeki makesing, makanja, madeceng. Bukan banyak. Akan tetapi yang diajarkan Allah langsung kepada Muhammad yaitu qur rabbi zidni ilma. Qul, katakan Muhammad. Allah memerintahkan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, wahai Muhammad, katakan selalu, minta kepada aku, zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku pengetahuan. Olehnya itu, manfaatkan waktu-waktu Ramadan yang tersisa. Semoga kita keluar daripada bulan suci Ramadan ada peningkatan dari peningkatan ibadah dari segi kuantitas maupun kualitas, terkhusus baca Quran kita. Sangat amat banyak kesempatan kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Kalau kita malu memanggil guru, Pak, engkau mana HP tak tahu? Hampir semua, setiap orang memiliki HP. Ya. Kita buka YouTube, kemudian cari saja di kolom pencarian perbaikan bacaan Al-Quran, ada semua di situ, Pak. Pemula mempelajari makharijul huruf, panjang pendek, hukum bacaan, tadarrusan bersama, ada semua di situ, Pak. Apabila lagi kita sendiri yang tidak mau pintar mengaji, kita sendiri yang tidak mau pintar baca Quran, padahal bisa jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, tidak ada amalan-amalan khusus yang kita bisa lakukan, yang sering kita lakukan, yang bisa kita kesinambungkan. Tak akan tetapi baca Quran kita selalu kita lakukan, justru itu yang mampu menyelamatkan kita nanti ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.